Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha, peserta didik dari SDN 7 Sukamenteri. Apa kabar semuanya? Ibu doakan semoga kalian semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita sangat bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran PAI di kelas 5 ini. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kali ini seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa dengan membacakan Bismillah bersama-sama, diikuti dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, untuk materi PAI kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran mengenai Al-Quran hadis dengan materi yaitu menjelaskan makna isi surat Al-Ma'un dan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada minggu yang lalu, kalian telah mempelajari surat Al-Ma'un dengan menghafal dan juga belajar mengenai artinya. Nah, untuk sekarang kita akan mengkaji lebih dalam bagaimana isi dan kandungan yang terdapat dalam surat Al-Ma'un ini. Nah, untuk surat Al-Ma'un ini merupakan surat yang ke-107 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang terdapat tentunya dalam Al-Qur'an. Nah, adapun hikmah yang terkandung dalam surat Al-Ma'un ini yaitu menjelaskan bagaimana kelompok atau golongan yang termasuk kepada orang-orang yang mendustakan agama. Nah, kemarin kalian sudah mengetahui artinya bagaimana yang termasuk golongan yang mendustakan agama. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa yang termasuk dalam golongan tersebut yang terdapat dalam surat Al-Ma'un itu satu, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, ya. Yang menghardik anak yatim di sini yaitu orang yang membenci, ya, yang membuli, yang menelantarkan anak yatim. Nah, kalau anak yatim itu sendiri apa sih? Nah, anak yatim itu adalah orang atau anak yang sudah tidak memiliki ibu atau ayah, yang mana mereka sudah berpisah karena salah satu dari orang tua mereka sudah meninggal, sehingga mereka disebut sebagai anak yatim. Maka di sini kita sebagai seorang muslim yang baik tentunya harus memperhatikan mereka karena mereka sudah tidak memiliki orang tua yang lengkap seperti kita. Oleh karena itu, agama menganjurkan kita untuk menyayangi dan mencintai anak yatim. Tidak boleh menghardik atau menghina mereka. Kemudian seperti gambar di samping ini, yang kedua adalah yang termasuk mendustakan agama itu ya adalah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Nah, kita hidup mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang kurang beruntung. Mereka dikategorikan sebagai orang miskin yang tidak memiliki kehidupan yang layak. Nah, kita sebagai orang yang diberi kecukupan harta atau materi oleh Allah, maka sebaiknya kita mau berbagi bersama mereka. Kita mempunyai makanan yang lebih, kita mempunyai harta yang lebih, maka sebaiknya kita bagikan untuk mereka. Apalagi di sekolah misalnya, jika kalian mendapatkan teman yang tidak memiliki uang jajan atau tidak memiliki makanan, sebaiknya sebagai teman yang baik, kalian harus mau berbagi dengan teman kita sendiri, supaya kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah karena menyayangi orang miskin. Nah, yang selanjutnya yang termasuk mendustakan agama itu adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, kita selalu melaksanakan sholat, tapi hati-hati.
Karena kita mungkin saja dikategorikan sebagai orang yang lalai kalau kita tidak bersegera melaksanakan sholat apabila sudah berkumandang waktu adzan. Untuk itu yuk kita bersegera untuk melaksanakan sholat dan tidak boleh kita melalaikannya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya yang termasuk mendustakan agama itu adalah orang yang enggan memberikan bantuan atau memberikan barang-barang berguna untuk menolong ya. Jadi jika kita memiliki harta, maka kita sebaiknya diamalkan untuk kebaikan menolong sesama. Karena pesan Al-Ma'un ini adalah memberikan bantuan yang layak yang kita miliki agar mereka itu hidupnya lebih baik. Ingat ya bahwa sebagian harta yang kita miliki adalah sebagiannya itu milik orang lain. Allah menitipkan harta tersebut untuk kita bagikan kepada orang yang kurang beruntung agar harta kita atau rezeki kita itu semakin berkah. Nah, anak-anak, dengan berakhirnya kegiatan pembelajaran ini, kalian silahkan untuk mengerjakan LKPD yang ada di hadapan kalian. Untuk itu, dengan mengakhiri pembelajaran ini, maka kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran PAI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.